Perkenalkan, nama Unggul Kecil Lama, NIM 200302019. Sosiologi Wacana dan Filsafat Publik. Sosiologi adalah studi ilmiah tentang struktur sosial dan hubungan serta perilaku manusia. Sains mengacu pada proses pengembangan teori yang diuji dan kemudian ditolak, dimodifikasi, atau dipertahankan sampai dikembangkan lebih komparatif. Sosiologi menguji teori-teori ini terhadap kasus-kasus empiris untuk menentukan apa dan sejauh mana mereka masuk akal dan tidak diterapkan. Teori sosiologi atau paradigma adalah cara untuk memahami pengaruh kekuatan sosial pada individu sebagai anggota kelompok dan kategori sosial. Aku telah meletakkan istilah ilmu dalam tanda kutip untuk garis bawah ilmu tidak bersenilai, yaitu diinformasikan oleh bias teoris dan metodologis dari peneliti yang dipengaruhi oleh ideologi dan kepentingan peneliti. Apa itu ideologi? Ideologi adalah salah satu konsep sentral dalam teori sosiologi. Ideologi dicirikan oleh selektivitas sebagai perilaku sosial yang pengalamannya berbeda-beda karena hubungan kekeluargaan, nilai kepercayaan, tingkat pendapatan, tempat tinggal, dan pekerjaan. Kita cenderung melihat dunia dan masalah sosial dalam menafsirkan secara berbeda. Proses dan perubahan ini sangat mempengaruhi. Yang pertama, bagaimana sosiologi mengkonseptualisasikan, berteori, dan menganalisis dunia. Yang kedua, bagaimana aktor sosialisasi berinteraksi dengan dunia. Yang ketiga, bagaimana individu dan kelompok memandangi diri mereka sendiri di dunia. Secara umum, sosiologi berkaitan dengan proses sosialisasi dan struktur khususnya. Yang pertama, bagaimana orang berinteraksi satu sama lain dalam konteks institusi sosial. Yang kedua, bagaimana individu dipengaruhi oleh struktur sosial. Dan yang ketiga, bagaimana mereka juga mempengaruhi struktur sosial dan mengubah struktur masyarakat. Secara umum, perspektif berbaris gender membentuk untuk yang pertama, fokus pada kegiatan marginal seperti pekerjaan perempuan yang dibayar. Yang kedua, mempertahankan fidelitas pengetahuan patriarki atau mempertanyakan pandangan dominan. Dan yang ketiga, merumuskan pertanyaan penelitian baru yang menjelaskan berbagai pengalaman perempuan. Heterosentrisme mengacu pada perangkat keyakinan dan praktik yang digunakan untuk mengklasifikasikan individu dan kelompok berdasarkan orientasi seksual yang mereka rasakan. Yang kedua, raisme mengacu pada kepercayaan gagasan dan praktik sosial. Mengapa individu dan kelompok memiliki karakteristik yang berbeda, dan satu kelompok ras lebih maju dan lebih unggul daripada kelompok lain, dan sebagai akibatnya berhak atas lebih banyak kekuasaan dan sumber daya. Yang ketiga, skisme mengacu pada sekumpulan konsep kompleks, praktik sosial, gambar, dan keyakinan yang menganggap laki-laki lebih superior dari perempuan. Yang keempat, kemampuan, suatu bentuk penindasan penting yang merugikan orang-orang dengan ketidakmampuan belajar, emosional, dan fisik yang memberikan keuntungan dan hak istimewa yang tidak diperoleh kepada mereka yang dianggap sebagai tubuh yang memiliki kemampuan kurang baik. Yang keempat, linguisme mengacu pada ideologi dan struktur yang melegitimasi dan memproduksi pembagian kekuasaan yang tidak setara dan distribusi sumber daya atau kelompok atas dasar bahasa. Ageism mengacu pada sikap, perilaku, dan struktur kelembagaan yang menundukkan seorang atau kelompok karena usia atau
penugasan peran dalam masyarakat berdasarkan usia. Klaisme atau perlakuan yang tidak setara dan berbeda dari kelompok dan individu karena latar belakang kelas dan posisi ekonomi mereka dalam masyarakat, dan penguatan dari ketidaksamaan dan perbedaan tersebut melalui nilai budaya yang dominan di media praktik yang lazim di institusi sosial seperti sekolah. Kelas mengacu pada lokasi seorang dalam masyarakat berdasarkan faktor-faktor seperti pendapatan, uang, pendidikan, pekerjaan, kekuasaan, dan akses sebagai sumber daya. Sosiologi dan wacana mengkontekstualisasikan sosiologi dan sosiologi sebagai kumpulan wacana. Wacana ini dibentuk oleh serangkai sub-wacana tentang topik-topik seperti ekonomi, politik, budaya, dan masyarakat yang digunakan untuk menganalisis hubungan manusia dan masyarakat manusia. Wacana-wacana ini kontradiktif dan memandang masyarakat dan hubungan antar manusia melalui lensa yang saling bertentangan. Dalam bahasa yang masuk akal, wacana mengacu pada tubuh bicara yang koheren atau rasional. Dalam tulisan akademis, wawancara mengacu pada cara-cara tertentu untuk mempresentasikan suatu dan hubungan dengan yang lain. Wacana ini terdiri dari sekelompok pernyataan yang memungkinkan aktor sosial untuk mengkonseptualisasikan sebuah topik atau untuk menggambarkan kelompok sosial dalam kaitannya dengan topik dan kelompok sosial lainnya. Melalui wacana ini, para aktor sosial merumuskan pengetahuan tentang topik atau kompleks sosial. Sebuah wacana rasis misalnya memandang manusia berdasarkan status set amunisi yang menghubungkan perbedaan budaya dan biologis dengan perbedaan kemampuan, kecerdasan, dan mental, dengan asumsi bahwa suatu kelompok lebih unggul kelompok lain. Sebuah wacana rais mengacu pada bagian masyarakat memberikan suara kepada raisme. Ini terjadi dari serangkaian narasi yang menindas gambar, perwakilan, penjelasan, dan praktik sosial yang menghasilkan pembentukan, pemeliharaan, reproduksi, dan penguatan hubungan kekuasaan yang mengistimewakan suatu kelompok atas yang lain. Undang-Undang Imigrasi Kanada sebelum reformasi 1960-an didasarkan pada asumsi